Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mendemokan surat perintah tugas ya yang sudah terhubung dengan email gateway ke karyawan. Nah, di sini kita untuk karyawan harus registrasi dulu ya, mengisi form registrasi setiap karyawan ya. Kemudian nanti setelah itu baru login. Nah, kita coba mengisi dengan username adalah pondok ya. Kemudian passwordnya kita ketik. Nah, kemudian nama karyawannya kita bikin pondok coding gitu aja ya untuk demo. Kemudian emailnya menggunakan email ini, alamatnya kita bikin Jakarta. Oke. Nah, nanti emailnya ini kalau yang aktif ya, nanti karena ketika mengirim surat tugas ya, si admin mengirim surat tugas akan terkonfirmasi ke karyawan. Kemudian jabatannya ya, setelah selesai semua terisi, kita registrasi. Nah, setelah registrasi berhasil ya, kemudian kita login sebagai karyawan. Nah, kita sekarang login. Nah, di sini adalah halaman dashboard karyawan. Di sini belum ada data sama sekali ya, kosong ya, karena belum pernah mendapat terima tugas karena habis selesai registrasi. Ya, kemudian kita logout aja, kita masuk ke halaman admin. Ya. Ketika sudah masuk halaman admin, ya kita login. Nah, kita akan tampil dashboard halaman admin. Nah, di sini admin ini bisa melihat semua data-data surat tugas semua karyawan ya, mulai dari master ya. Masternya ada data biaya, kita input tambah biayanya ya. Biaya di sini untuk mengisi biaya perjalanan ya, untuk makan apa dan lain-lain. Kemudian data jabatan ini berisi tentang jabatan untuk karyawan ya. Kemudian ada data user. Nah, kemudian kita masuk ke data karyawan. Nah, di dalam data karyawan tadi yang kita registrasi otomatis masuk ke dalam data karyawan si admin. Nah, si admin bisa mengontrol semua data karyawan yang ada di perusahaan. Kemudian kita akan membuat surat tugas sesuai dengan emailnya, itu pondok coding ya. Kita akan buat surat tugas, nanti akan terkonfirmasi terkirim ke dalam email pondok coding ya, gitu. Nah, kita coba buka emailnya dulu pondok coding ya. Jadi kita cek di sini belum ada inbox ya. Nah, di sini belum ada inbox untuk email dari perusahaan bahwa diterangkan untuk mendapat tugas ya. Nah, sekarang kita coba membuat surat tugasnya. Kita buat surat tugasnya, pilih karyawannya ya, yang pondok coding tadi kita registrasi ya. Kemudian nama instansinya kita isi, contohnya adalah PT ya, PT atau di mana tempat tugasnya ya, kita kasih contoh aja ini. Kemudian alamat tujuan PT yang akan kita nanti tuju ya untuk surat tugasnya. Nah, kita input, kemudian input tanggal berangkat ya. Di sini tanggal berangkatnya kita bikin tanggal 30 sampai tanggal, atau tanggal 1 sampai tanggal 2 ya. Jadi hitungannya 2 hari ya. Di situ keperluannya apa? Oh, pelatihan ya. Kita input pelatihan seminar digital gitu. Nah, kemudian setelah terisi kita input biayanya nih selama 2 hari. Uang makan ya. Nah, biaya di sini dari master tadi ya. Kemudian di sini ada biaya perjalanan ya dalam kota semuanya. Nah, ini totalnya
450.000 ya untuk biayanya. Ketika nanti di sini kita cek masih kosong ya, belum ada inputan apa-apa, belum ada kontak masuk, kemudian kita simpan ya. Nah, simpannya berhasil, nanti email karyawan Pondok Coding akan menerima email karyawan ya, email surat tugas ya. Kita masuk kotak masuk. Nah, di sini kita namain CV Nirwana Indo ya. Nah, di sini ada email konfirmasi surat tugas ya untuk karyawan namanya Pondok Coding gitu ya, dengan nomor transaksinya berapa, tanggalnya berapa, tanggal berangkatnya berapa, tanggal kembalinya berapa, sama berapa hari ya, sama dengan di aplikasi. Nah, statusnya di situ belum selesai karena baru menerima tugas. Kemudian kita logout, masuk ke Pondok Coding ya. Nah, karyawan atas nama Pondok Coding ya, otomatis di sini terisi biaya 450.000 dan satu suratnya yang belum terselesaikan satu. Ketika sudah melakukan ya, nah di sini adalah contoh surat tugasnya, itu beserta rincian biayanya gitu. Surat tugasnya yang nanti akan ditandatangani oleh pimpinan dari perusahaan gitu. Kemudian jadi sama antara email dan surat tugas itu sama. Kemudian karyawan melakukan penugasan sesuai dengan perintah dari pimpinan perusahaan ya. Nah, di sini ketika udah selesai penugasan, nah kita klik statusnya, kemudian kita klik hasilnya, hasil dari penugasan itu ya. Kita klik ya. Hasilnya bagaimana ya dalam pelatihan itu. Nah, dalam pelatihan itu hasilnya bagaimana dijelaskan di sini. Jadi biar tahu nanti si pimpinan tahu, admin tahu tugasnya waktu pelatihan itu dapat materi apa aja atau dapat ilmu apa aja gitu ya, semua dijelaskan di sini. Kemudian sudah selesai, simpan ya. Nah, statusnya akan berubah selesai. Nah, ketika sudah selesai, diklik itu tidak bisa ya. Nah, di sini adalah hasil surat. Nah, hasil suratnya di sini akan terisi dengan nomor surat tugas ini, biaya segini ya, hasil suratnya. Nah, bagaimana tuh hasil tugas, surat tugasnya bagaimana, di situ tercantum gitu. Jadi setiap karyawan punya histori masing-masing yang sesuai dengan yang sudah ditugaskan oleh pimpinan perusahaan. Kemudian kita masuk ke halaman admin ya. Nah, di halaman admin ini statusnya juga nanti akan berubah. Nah, di situ admin juga bisa membuat laporan ya, mengecek laporan ya. Di sini ada 3 laporan. Laporan surat tugas keseluruhan ya, keseluruhan. Nah, kalau satu hari ya satu hari kita pilih tanggalnya sesuai dengan tanggal periode yang kita akan buka gitu. Kemudian di situ kita bisa mengecek juga surat yang selesai atau belum selesai. Nah, ketika udah selesai surat apa aja ya kan, yang belum selesai, yang ditugaskan siapa aja, nanti ketahuan. Oke. Kemudian di sini ada laporan juga untuk hasil surat tugas yang sudah selesai. Kita akan ketahuan nah, hasilnya bagaimana gitu kan, yang sudah ditugaskan oleh pimpinan perusahaan. Itu ada ya. Nah, inilah adalah contoh demo untuk surat perjalanan dinas ya, tugas karyawan ke luar kota atau ke dalam kota. Jadi kalau teman-teman ingin dikembangkan juga bisa kontak kami.